Itel S26 Ultra, langkah nekat yang mengguncang hierarki smartphone. Bulan September ini, jagat smartphone tanah air kedatangan fenomena yang cukup mengejutkan. Saat banyak orang menunggu rilis Samsung Galaxy S26 Ultra, justru sebuah nama yang tak diduga muncul ke permukaan. Itel S26 Ultra. Bukan sekedar mirip nama, langkah ini terasa seperti provokasi halus. Bagaimana mungkin brand entry level tiba-tiba mendahului raksasa teknologi? Fenomena ini membuat peta persaingan berubah. Itel yang biasanya bermain aman di kelas bawah, kini melangkah berani ke segmen menengah dengan membawa jargon ultra. Strategi ini seolah mengatakan bahwa hierarki lama sudah tidak relevan. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini sekedar gimmick nama atau benar-benar sebuah loncatan serius? Perang saudara di bawah transition. Yang membuat kasus ini semakin menarik, Itel dan Infinix sama-sama bernaung di bawah Transition Holdings. Selama bertahun-tahun, Itel menjadi opsi murah meriah. Sementara Infinix nyaman mendominasi segmen menengah dengan produk seperti Hot Series atau Note Series. Namun dengan hadirnya Itel S26 Ultra, Transition seakan sengaja menciptakan duel internal. Bayangkan, dua pemain satu keluarga dipaksa saling sikut demi merebut konsumen yang sama. Dari sisi bisnis, ini terlihat beresiko karena bisa memecah pasar. Tetapi jika berhasil, Transition berpotensi menguasai dua sisi sekaligus. Konsumen yang mencari harga hemat dengan fitur premium look, sekaligus mereka yang loyal pada Infinix. Sebuah strategi yang jarang dimainkan kompetitor lain. Desain minimalis, tipis, dan fungsional. Itel S26 Ultra hadir dengan pendekatan desain yang lebih dewasa. Modul kamera 3 lensa disusun vertikal tanpa pulau besar, menghasilkan tampilan belakang yang bersih. Bodinya tipis hanya 6,8 mm dengan bobot 160 gram. Material plastik masih dipertahankan demi harga terjangkau, namun ada tambahan rating IP64 yang membuatnya lebih tahan terhadap debu dan cipratan air. Di bagian depan Itel tidak main-main. Panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, bahkan bisa di-upscale hingga 144 Hz. Proteksi Gorilla Glass 7i memberi kesan bahwa perangkat ini memang ingin dianggap seriusan. Performa Unisoc yang mengejutkan. Jantung dapur pacunya ditenagai Unisoc T7300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Konfigurasinya dipadukan RAM 8GB LPDDR4X serta penyimpanan UFS 2.2 dalam dua pilihan, 128 dan 256GB. Bocoran skor benchmark mencapai 510.000 lebih, setara dengan Snapdragon 778G. Bagi gamer, klaim resminya menjanjikan stabilitas 90 FPS di Free Fire maupun Mobile Legends, dan 60 FPS di PUBG Mobile. Jika terbukti, ini akan jadi senjata utama Itel untuk merebut pasar anak muda yang haus performa tapi tidak ingin keluar biaya besar. Kamera, software, dan baterai. Sisi fotografi diisi sensor utama 50 megapiksel ditambah sensor 2 megapiksel, sementara kamera depan 32 megapiksel siap menunjang kebutuhan selfie. Perangkat ini menjalankan Android 15 dengan antarmuka Itel OS 15.1, plus janji pembaharuan 2 kali versi OS. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh, memang hanya didukung pengisian 18 watt, tapi fitur bypass charging menjadi nilai tambah untuk menjaga suhu tetap stabil saat bermain game sambil mengisi daya. Kesimpulan, dengan semua paket ini, Itel S26 Ultra jelas bukan sekedar gimmick nama. Ia adalah eksperimen serius dari Transition untuk menguji pasar menengah Indonesia. Jika harga benar-benar ada di kisaran 2 jutaan, kombinasi layar AMOLED Curve, chipset Unisoc terbaru, baterai jumbo, dan software up-to-date, bisa membuat banyak brand besar merasa terancam. Tanggal 7 September 2025, perangkat ini akan meluncur resmi di TikTok Shop dan Tokopedia. Pertanyaannya, apakah konsumen Indonesia siap memberi kesempatan pada Itel untuk naik kelas? Ataukah ini hanya akan menjadi catatan kecil di sejarah smartphone? Satu hal pasti, peta persaingan di segmen menengah tidak akan sama lagi setelah ini.